Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Lause berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan. Betul Lause. Adik-adik, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak dapat bersekolah minggu di gereja, tapi di rumah kita masing-masing tetap semangat ya adik-adik. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita pujikan saat pagi hariku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Adik-adik, saat ini mari kita berdoa. Ikuti doa Lause dalam hati saja ya. Persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Lipat tangannya.
Tuhan Yesus, kembali lagi Tuhan kami menghadap Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami, sehingga kami dapat berkumpul lagi bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan bersekolah minggu Tuhan untuk memuji Engkau Tuhan. Tuhan, walaupun kami tidak dapat bersekolah minggu di gereja Tuhan, namun kami percaya Tuhan, baik kami di rumah maupun dimanapun kami berada Tuhan, ketika hati kami tertuju padamu Tuhan, Engkau senantiasa hadir Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, berkati setiap kami Tuhan hari ini Tuhan, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hanya di dalam kuasa nama-Mu, setiap yang percaya katakan amin. Lausa, Ya, Lausa. tahu tidak? Ada Apa, satu sobat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Baik di saat kita sedih, walaupun di saat kita senang. Siapa, Lausa? Ayo anak-anak, siapa namanya? Betul, Yesus. Oh, Tuhan Yesus, betul Lausa. Adik-adik, Tuhan Yesus selalu ada buat kita. Tuhan Yesus selalu setia. Adik-adik, mari bersama-sama kita semangat memuji Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya, Lausa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menghibur hati kita. Dia tetap bersama kita dan dia tetap setia kepada kita. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Lausa. Tetapi sebelumnya mari dulu kita bernyanyi. Kita mau pujikan apa, Lausa? Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami
Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tolong kami Tuhan, Engkau buka hati dan pemikiran kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami saat ini melalui Lause. Tuhan, Engkau berkati juga Lause yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Urapi secara khusus untuk bisa menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Lause berharap adik-adik dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Jujur Lause kangen banget sama kalian. Lause kangen beribadah bersama kalian. Lause kangen memuji Tuhan bersama kalian di ruang sekolah minggu. Lause juga kangen mendengarkan firman Tuhan bersama kalian dan mengajar kalian di kelas sekolah minggu kita. Tapi adik-adik gak usah khawatir ya. Kita terus berdoa supaya wabah ini segera berakhir dan kita bisa ketemu lagi. Rasanya kalau kangen seperti ini tuh pengen banget cepet-cepet ketemu. Cepet-cepet ketemu sama adik-adik. Nah adik-adik, seperti Lause Cindy yang ingin cepat-cepat ketemu sama adik-adik, di dalam firman Tuhan ada loh murid Yesus yang ingin cepat-cepat ketemu sama Tuhan Yesus. Siapa ya kira-kira? Yuk kita baca Alkitab kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Adik-adik di rumah buka Alkitab ya. Diambil Alkitabnya, kita buka Alkitab, kita baca sama-sama. Yuk kita baca sama-sama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Kata mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu mereka, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 150 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikan kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Nah, dari cerita firman Tuhan yang kita baca ini merupakan peristiwa setelah peristiwa dari cerita minggu lalu. Ada yang ingat gak cerita minggu lalu apa?
Betul, cerita minggu lalu adalah ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas yang tidak percaya sebelum melihat tanda paku di tangannya dan luka pada lambungnya. Nah, sekarang kita lanjut ya ke cerita berikutnya. Jadi ceritanya murid-murid Tuhan Yesus ini mau kembali menangkap ikan. Siapa saja sih yang mau kembali menangkap ikan? Yaitu ada Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, yaitu Yohanes dan Yakobus dan 2 murid lainnya. Kenapa mereka mau menangkap ikan? Bukankah mereka murid-murid Tuhan Yesus yang seharusnya mengabarkan Injil? Mungkin kalau dalam pikiran Lause, itu mereka bingung dan bimbang. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama mereka lagi. Tuhan Yesus secara manusia tidak bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus hanya pernah menampakkan diri kepada mereka. Jadi mereka ada rasa bimbang dalam hatinya. Atau juga bisa jadi mereka takut karena tidak ada Tuhan Yesus lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi mereka kembali menangkap ikan seperti pekerjaan mereka sebelum menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Pekerjaan Simon Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, yaitu menangkap ikan. Nah, adik-adik, ketika mereka pergi menangkap ikan, mereka pergi malam-malam, mereka menebarkan jala, mereka menarik jala itu, tapi nggak dapat apa-apa. Bingung ya? Padahal mereka kan nelayan. Seharusnya mereka sudah biasa menangkap ikan. Tapi kenapa ya malam itu tuh nggak dapat ikan? Apa yang terjadi adik-adik? Ya, semalaman itu mereka mencari ikan tapi mereka tidak dapat satupun. Mereka mencari di sepanjang danau Tiberias itu tidak ada ikannya. Lalu mereka memutuskan untuk akhirnya kembali ke darat. Karena kenapa? Karena hari juga sudah mulai siang adik-adik. Kalau sudah siang bukan saatnya untuk mencari ikan lagi. Nah, ketika mereka hendak kembali ke darat, tiba-tiba ada suara yang berbunyi demikian. Adakah kamu dapat sesuatu? Wah, ternyata suara itu meminta lauk pauk atau meminta ikan hasil tangkapan mereka. Kan mereka nggak dapat ikan apa-apa. Lalu akhirnya mereka menjawab, tidak ada lauk, tidak ada ikan, tidak ada. Lalu kemudian suara itu melanjut lagi. Seperti ini bunyinya. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Wah, ternyata suara itu menyuruh mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Mungkin dalam pikiran mereka, masa sih ada ikan? Ngapain orang ini menyuruh kami untuk menebar jala? Semalaman loh kami mencari ikan gak dapat apa-apa. Kami kan nelayan, kami tahu kalau malam hari itu waktu yang paling tepat untuk mencari ikan. Kok dia menyuruh-nyuruh kami untuk menebarkan jala sih di hari yang sudah mau siang ini? Tapi ya sudahlah, kami taat, kami menebar jala, karena siapa tahu kami mendapatkan ikan. Lalu kami menebarkan jala di sebelah kanan. Ajaib adik-adik, ternyata ikannya banyak sekali. Ikannya banyak sekali sampai-sampai jala kami tuh berat sekali. Tapi herannya jala kami tuh tidak terkoyak sama sekali. Padahal ikannya sangat banyak. Wah, siapakah orang ini? Kami yang seharusnya paling tahu caranya menangkap ikan, tapi orang ini lebih tahu dan bisa mendapatkan ikan yang lebih banyak. Lalu ada satu orang murid berkata, "Itu Tuhan." Wah, siapakah murid itu? Dalam teks yang kita baca, dia adalah murid yang dikasihi oleh Tuhan. Menurut penafsir, murid itu adalah Yohanes. Dia berteriak, "Itu Tuhan." Nah, adik-adik, coba pikir, kenapa ya Yohanes bisa tahu itu adalah Tuhan? Coba, kira-kira peristiwa ini mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik, mengingatkan Yohanes akan peristiwa apa ya? Iya, betul adik-adik. Peristiwa Tuhan Yesus memanggil murid-murid pertama kali, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus.
Mereka juga waktu itu sebelum menjadi murid-murid Tuhan Yesus juga memiliki pekerjaan menjadi nelayan. Dan Tuhan Yesus pun memanggil mereka caranya sama seperti itu. Mengadakan mukjizat dan akhirnya mereka percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus sebagai muridnya. Nah, adik-adik, peristiwa itu, peristiwa pemanggilan Yohanes menjadi murid Yesus sangat membekas dalam dirinya sehingga dia tahu bahwa itu adalah Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan, tidak akan bisa peristiwa itu terjadi. Peristiwa mereka menangkap ikan segitu banyak itu tidak akan pernah terjadi. Dan dia juga ingat bahwa Tuhan yang memanggil dia saat itu untuk menjadi muridnya. Peristiwa itu sangat berkesan sekali bagi Yohanes. Nah, ketika mendengar Yohanes berteriak seperti itu, Petrus yang ingin sekali bertemu dengan gurunya, cepat-cepat pakai baju, lalu nyebur ke danau, lalu berenang mendekati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia ingin sekali menjumpai Tuhan Yesus di tepi danau Tiberias, adik-adik. Nah, ternyata ketika di pinggir danau Tiberias, Tuhan Yesus telah menyediakan api dan arang, lalu juga sarapan bagi mereka. Tuhan Yesus melayani mereka. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka, murid-muridnya, sudah semalaman mencari ikan. Dan pada pagi hari, mereka pasti lapar, sehingga Tuhan Yesus menyediakan sarapan untuk mereka. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka untuk membawa beberapa ikan dari hasil tangkapan mereka. Tebak adik-adik, ikannya berapa banyak yang dapat? 1 kah? 2 kah? Enggak, ikannya sebanyak 150 ekor ikan. Banyak sekali bukan? Nah, setelah itu Tuhan Yesus menyediakan sarapan dan memerintahkan memanggil murid-murid untuk makan dan sarapanlah. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita mau belajar apa sih? Belajar bahwa meskipun murid-murid dalam keadaan bimbang, meskipun murid-murid dalam keadaan putus asa, karena malam itu mereka tidak mendapatkan ikan satupun, tapi Tuhan Yesus memberikan mereka kekuatan. Mungkin sebelum itu mereka bimbang, apa ya yang akan kulakukan setelah ini? Setelah Tuhan Yesus menampakkan diri, memang Tuhan Yesus sudah menampakkan diri, tapi kan secara raga Tuhan Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kami. Mungkin kebimbangan dan kebingungan itu yang ada di dalam benak murid-murid. Tapi kehadiran Tuhan Yesus saat ini di Danau Tiberias, Tuhan Yesus memberikan penghiburan. Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan Yesus memulihkan keadaan mereka, menjadikan mereka untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan, seperti panggilan mereka, untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, adik-adik, apa sih aplikasinya untuk kita lakukan dari firman Tuhan ini? Apa sih yang kita mau pelajari? Yang pertama, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Meskipun kita bimbang, kita ragu, kita takut, kita sedih, jangan lupa Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Ingat beberapa minggu yang lalu kita merayakan Tuhan Yesus telah bangkit. Dia mengalahkan maut. Tapi dia tidak cuma bangkit, dia juga menjadi Tuhan atas hidup kita, menjadi juru selamat kita, dan akan menyertai kita sepanjang masa. Jadi kita tidak perlu sedih, tidak perlu takut. Kalau kita sedih, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Nah, yang kedua adalah sebagai anak-anak Tuhan, kita juga mau dong mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apa teladan Tuhan Yesus dalam cerita ini? Tuhan Yesus melayani murid-murid. Dia adalah Tuhan, tapi dia mau melayani murid-murid. Tuhan Yesus gak cuma sekali ini doang loh melayani murid-murid. Sebelumnya juga pernah, yaitu mencuci kaki murid-murid, menyediakan perjamuan malam. Semuanya Tuhan Yesus lakukan untuk memberikan teladan kepada murid-murid. Nah, kita juga mau mencontoh teladan Tuhan Yesus. Tuhan saja mau melayani murid-murid dan juga menjaga kita. Masa kita gak mau sih menjadi serupa dengan Tuhan Yesus? Nah,
Mungkin adik-adik bertanya, Lause, aku mau sih melayani Tuhan Yesus dan juga melayani sesama. Tapi kan sekarang lagi nggak boleh keluar, Lause. Kita lagi sama-sama di dalam rumah aja. Jangankan mau ke gereja, Lause. Aku ke sekolah aja udah nggak boleh sekarang, aku mesti belajar di rumah. Nah, adik-adik, cara kita melayani Tuhan dan juga melayani sesama, memberikan kekuatan kepada sesama, itu kalau misalnya dalam situasi seperti ini adalah kita bisa berdoa. Nah, adik-adik kalau berdoa buat diri sendiri doang apa buat sesama juga? Sekarang kita belajar ya, kita berdoa untuk sesama. Apa aja sih yang mesti kita doakan di masa-masa seperti ini? Nah, Lause tahu masa-masa sekarang itu masa-masa yang sulit. Kita nggak bisa ketemu sama teman-teman kita juga nggak bisa belajar di sekolah, kita juga nggak bisa kebaktian di sekolah minggu, di gereja. Tapi kita bisa mendoakan sesama kita, mendoakan teman-teman kita, mendoakan orang-orang yang kita kasihi, dan juga tidak hanya itu. Nah, Lause ada tambahan nih, siapa aja sih yang mesti kita doakan di situasi seperti ini? Yang pertama, kita doakan untuk dunia kita, dunia tempat kita berpijak ini yang sekarang hampir seluruhnya terkena virus corona, ada kasusnya. Nah, kita berdoa supaya wabah ini segera berlalu. Nah, yang kedua, kita berdoa untuk pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan dan kebijakan, supaya keputusan dan kebijakan yang diambil selama wabah ini boleh keputusan yang terbaik, yang datangnya dari Tuhan. Dan kita sebagai masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam kebijakan tersebut. Nah, yang ketiga, siapa lagi ya Lause ya? Nah, adik-adik, yang nomor 3 ini gak kalah penting. Adik-adik tahu siapa yang berperan penting dalam menangani kasus corona ini? Yaitu para dokter, para tenaga medis. Mereka berjuang di garda depan untuk mengobati para pasien yang sedang terkena virus corona. Nah, kita juga harus berdoa untuk mereka, supaya mereka diberikan kekuatan, mereka boleh terus bersuka cita karena mereka bisa melayani masyarakat, dan mereka boleh dijaga kesehatannya oleh Tuhan, supaya mereka tidak tertular virus corona. Nah, itu yang bisa kita lakukan, yaitu kita bisa mendoakan sesama. Nah, Lause review lagi ya, apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Jadi kita tidak perlu takut. Dalam menghadapi situasi yang sulit, kita datang kepada Tuhan dalam doa kita, maka Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan pemulihan kepada kita. Sama seperti yang Tuhan lakukan kepada murid-murid. Di dalam kebimbangan, di dalam kebingungan, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada murid-murid. Nah, yang kedua, kita mau menjadi serupa dengan Kristus, caranya adalah kita mau mendoakan sesama kita, dan 3 pokok doa tadi. Kita mau mendoakan dunia ini supaya selesai, cepat berlalu wabah coronanya. Lalu yang kedua, kita doakan untuk pemerintah kita, dan yang ketiga kita doakan untuk para dokter. Sebagai anak-anak Tuhan, kita nggak boleh ragu untuk mendoakan sesama kita. Kita harus cepat-cepat, kita harus rindu untuk mau sama-sama mendoakan sesama kita. Nah, itu PR dari Lause ya, kita sama-sama mendoakan untuk sesama kita. Nah, demikian cerita hari ini, kita sama-sama bersatu dalam doa yuk. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, gak boleh ngintip ya, meskipun Lausenya gak lihat, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, meskipun kami dalam keadaan yang sedang tidak baik, kami tidak bisa keluar rumah, kami tidak bisa bertemu dengan teman-teman kami tidak bisa beribadah di sekolah minggu, kami tidak bisa bersekolah di sekolah, tapi kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami masih diberikan kesehatan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk bersekolah secara online. Kami juga boleh ya Bapa mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui firman Tuhan ini kami diberikan kekuatan, bahwa Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami sendirian. Kau selalu beserta dengan kami. Kau selalu memberikan kami penghiburan.
Terima kasih ya Bapa. Tugas kami sekarang adalah membaca kebenaran firman Tuhan supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk sesama kami yang mungkin ya Tuhan sedang mengalami kesulitan karena wabah ini. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan pertolongan dan perlindungan. Kami juga yang berdoa ya Bapak, kiranya wabah virus ini boleh segera berlalu ya Tuhan, supaya kami bisa berkumpul kembali dengan teman-teman kami, dan juga kami boleh bersekolah kembali dan juga sekolah minggu lagi. Yang ketiga ya Tuhan, kami juga berdoa terus ya Tuhan untuk pemerintah Indonesia, kiranya Engkau berikan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk Indonesia saat ini. Yang terakhir ya Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk para dokter yang tidak kenal lelah untuk berkontribusi ya Tuhan untuk menyembuhkan pasien-pasien virus corona ya Bapak. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kekuatan, penghiburan dan juga kesehatan kepada para dokter ini. Tidak lupa ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Engkau sendiri yang sertai mereka. Jikalau mereka masih harus bekerja, kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang sertai. Baik juga orang tua kami yang bekerja dari rumah, kiranya Engkau sendiri yang pimpin dan sertai. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya ya Bapa, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun kami berada, termasuk ketika kami sekarang di rumah aja, kami tetap bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah kami, jagailah kami, supaya minggu depan kami bisa ikut sekolah minggu online lagi. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.